teman-teman tandanya. Ini yang saya tinggalkan buat tanda saja. Ini tidak saya petik, yang lainnya saya bersihkan semua yang terkena antraknosa. Dan yang ini tidak saya bersihkan. Ini buahnya juga banyak, cuma saya ragu kalau nggak saya bersihkan. Tapi ini buat tanda saja ya, nanti jadi kita tahu maksudnya. Nih teman-teman, untuk pengocorannya dikira-kira saja karena ini aman untuk perakaran, tidak ada. Biasanya kan saya tambahkan pupuk NPK, tapi ini tidak. Ini nggak cukup sekali, tapi mudah-mudahan satu kali ini bisa sembuh total teman-teman. Yang terakhirnya harus ikan fungisida kontaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengocoran dan juga penyepraian untuk mencegah dan juga mengobati serangan antraknosa sehingga patogen ataupun jamur tidak menular ke buah yang lainnya. Beberapa hari yang lalu sudah saya lakukan penyepraian menggunakan fungisida Previgur. Hanya saya lakukan penyepraian, yang terserang penyakit antraknosa sembuh, tapi ternyata pindah ke tanaman yang lainnya. Makanya untuk kali ini akan saya coba dua cara. Yang pertama adalah melakukan pengocoran. Nanti setelah pengocoran selesai saya lakukan, baru saya lakukan penyepraiannya. Tapi ini saya juga sambil membersihkan buah-buahnya. Buah yang sudah merah-merah saya panen dulu karena ini tinggal setengah gawang saja, insya Allah selesai. Dan setelah selesai melakukan pemanenan, saya langsung melakukan pengocorannya. Penyakit antraknosa penyerangannya sangat cukup cepat sekali teman-teman, jadi harap dilakukan penanganan secara cepat. Kalau tidak, biasanya buah seperti ini akan habis terserang semua, terkecuali buah yang sudah tua biasanya ada ketahanannya. Makanya di sini saya akan mengocor. Mengocor tujuannya memberikan nutrisi agar imunitas tanaman tersebut kuat, karena penyakit ataupun virus yang berhubungan dengan patogen itu pusatnya sebenarnya ada di tanahnya. Bisa juga tanah yang ada di tanaman cabai ini pH-nya sudah ngedrop karena daunnya sangat rimbun sekali, kemudian intensitas hujan beberapa hari ini sangat sering sekali, kurangnya sinar matahari, kurangnya pencahayaan, itu yang membuat tanaman cabai kami terserang antraknosa. Beberapa hari yang lalu sudah saya spray menggunakan fungisida sistemik Previgur, tapi yang terserang penyakit antraknosa sembuh. Ternyata sekarang pindah lagi jauh sekali dengan tanaman kemarin di sebelah sini, sekarang sudah sembuh, dan sekarang pindah lagi di sebelah sana, bahkan ada puluhan pohon teman-teman. Jadi sangat cepat sekali. Saya kalau melakukan penyepraian itu di siang hari, di saat daun itu benar-benar sudah kering, tidak ada embun, tidak ada percikan air ataupun bekas air hujan. Jadi kalau untuk fungisida memang saya lakukan itu di saat daunnya sudah kering, kemudian sinar matahari sedang terik-teriknya. Dan sebelum dilakukan penyepraian, usahakan gulma ataupun rumput yang diparit jarak antar bedengan itu dibersihkan dulu, kemudian daun-daun yang sudah tidak produktif di bawahnya dibersihkan. Setelah itu baru buahnya, buah yang sudah terkena ataupun terindikasi terkena serangan antraknosa itu harus dibersihkan dulu. Apalagi buah-buah yang jatuh, entah itu dari sengatan lalat buah, busuk buah, karena biasanya tanaman cabai yang terserang antraknosa itu awalnya seperti ini, ada bercak daun. Bercak daun saya abaikan, akhirnya larinya ke buahnya. Apalagi yang tadi saya bilang, intensitas hujan di tempat kami sangat tinggi sekali, bahkan kemarin ada beberapa wilayah yang kerendam banjir. Lah, biasanya antraknosa itu sukanya di buah-buah yang seperti ini.
buah yang masih kecil, kemudian buah yang agak tuan sedikit, tapi kalau sudah merah biasanya masih bisa diminimalisir. Oke teman-teman, apa saja yang saya pergunakan untuk pengocorannya, kemudian nanti setelah saya kocor jangan di skip dulu, tonton videonya sampai habis. Insya Allah, karena ini saya bicara hasilnya, bukan bicara dalam hal ataupun dalam arti pengobatannya. Jadi ini pengobatannya iya, hasilnya iya, nanti akan saya kasih tahu apakah masih terserang lagi ataupun patogen ataupun jamur bisa diberantas dengan racikan yang saya berikan ini. Racikannya dijual di pasaran bebas, saya tidak mau meracik ramuan sendiri karena itu hanya membuang-buang waktu saja. Untuk mengobati antraknosa, pertama yang saya lakukan sebelum saya melakukan penyepraian adalah pengocoran. Untuk pengocoran kali ini saya menggunakan 3 pupuk teman-teman. Yang pertama adalah humic acid plus kalium impresol. Ini kandungannya adalah kombinasi asam humat dan kalium larut air sebagai bahan pembenah tanah dan pupuk organik reaksi cepat untuk menghasilkan panen yang optimal dan berkualitas serta mempertahankan kualitas media tanam dan tanah. Jadi ini untuk media polybag juga bagus, untuk pengocoran di tanah langsung juga bagus. Kemudian yang kedua adalah KALHA, pupuk kalsium plus asam humat. Ini kombinasi unsur hara kalsium Ca organik dengan senyawa humat Ha berbentuk tepung dilengkapi unsur hara mikro untuk meningkatkan kekuatan jaringan tanaman, mencegah kerontokan bunga buah, mencegah bujuk ujung buah mati bujuk, sekaligus meningkatkan kualitas tumbuh serta produktivitas tanaman pangan hortikultura dan tanaman perkebunan lainnya. Kemudian ini yang terakhir adalah Biosigma plus teman-teman, Trichoderma menjaga kesehatan tanah dan tanaman, mencegah pertumbuhan patogen. Nanti pasti ada pertanyaan, Pak, kenapa kalium dicampur dengan kalsium? Itu tata cara kami. Jadi mungkin secara teorinya tidak boleh, tapi secara prakteknya saya pergunakan. Nah nanti setelah ini baru saya lakukan penyepraiannya setelah pengocoran ini selesai. Jadi saya langsung lakukan. Dosis untuk Biosigmanya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 20 liter air teman-teman. Ini 2 sendok makan. Ini bisa ditabur juga di lubang tanam sebelum dilakukan pindah tanam, juga bagus sekali. Diaduk dulu sampai merata. Kemudian untuk KALHA-nya saya menggunakan 2 sendok makan. Improsolnya saya menggunakan 2 sendok makan juga teman-teman. Satu, 2, ini sudah cukup. Jika tanaman sedang terserang antraknosa, usahakan kandungan nitrogen ditinggalkan dulu sampai antraknosa ataupun yang berhubungan dengan patogen dan jamur itu sembuh dulu. Lah nanti setelah itu bebas
dipergunakan kembali karena tanaman pun juga membutuhkan unsur nitrogen walaupun di fase generatif. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pemupukan ini, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman, untuk pengocorannya kira-kira saja karena ini aman untuk perakaran, tidak ada. Biasanya kan saya tambahkan pupuk NPK, tapi ini tidak. Buahnya sudah merah lagi. Tapi mau nggak mau tetap saya lakukan penyepraian karena juga setiap hari di sini hujan. Buah-buahnya bisa dinilai sendiri teman-teman. Buahnya besar-besar sekali, banyak itu, sudah mulai kuning-kuning juga. Buah-buahnya ini walaupun ada yang bule juga, alhamdulillah masih tetap berbuah. Oke teman-teman, saya habis melakukan pengocoran ini, saya langsung melakukan penyepraiannya. Apa saja yang saya pergunakan, fungisidanya apa, mudah-mudahan hasilnya pun juga memuaskan. Ini sudah tentu berhasil karena sudah 3 hari ini sama sekali tidak ada penularan walaupun di tempat kami sedang diguyur hujan setiap harinya. Silahkan tonton videonya, jangan di-skip karena video ini sangat bermanfaat sekali buat sahabat-sahabat tani semua, khususnya pecinta tanaman cabai. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Dan untuk penyemprotannya ataupun penyepraiannya teman-teman, pertama yang kita perlukan adalah air yang benar-benar bersih. Air ini langsung dari sumur teman-teman, bukan air hujan dan juga bukan air dari sungai. Jadi ini benar-benar air sumur. Kemudian yang kedua adalah saya menggunakan fungisida tandem. Ini fungisida tandem, nanti teman-teman baca sendiri kandungannya, kemudian manfaatnya apa saja. Ini fungisida sistemik. Kemudian yang kedua adalah cover WP, pupuk mineral pelapis tanaman. Jadi cover WP ini merupakan bahan yang mengandung partikel berukuran mikron, dapat membentuk lapisan pelindung pada permukaan tanaman untuk menghambat dan mengurangi penyebaran spora, jamur, dan patogen. Cover WP dapat berfungsi sebagai bahan perekat, pembasah, penyebar aplikasi pestisida terutama yang berbentuk formula ataupun WP pada permukaan tanaman. Cover WP mengandung partikel aktif tidak disukai oleh hama jenis ulat sehingga dapat meminimalkan serangan hama tersebut pada tanaman. Cover WP juga dilengkapi unsur mikro dalam bentuk kation yang dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman. Cover WP juga berfungsi sebagai pH buffer untuk mengurangi keasahan pada permukaan tanaman. Cover WP dapat diaplikasikan secara tunggal maupun bersama dengan pupuk daun, CPT, dan pestisida. Jadi ini bebas sekali. Kemudian dosisnya adalah 2 gram untuk 1 liter, berarti saya menggunakan 16 liter air ini, saya menggunakan 2 sendok Cover WP.
kemudian tandemnya sudah. Dan ini Calbovit kalsium plus boron, jadi ini mikroelemen teman-teman, partikel lebih halus, mudah dimanfaatkan tanaman, cocok segala cuaca musim. Pupuk kalsium untuk menunjang pembentukan kemudian dinding sel tanaman. Pokoknya ini banyak sekali deh, ada patogen juga, penunjang aktivitas fase generatif dan menetralisir keasaman pada permukaan tanaman sehingga dapat menghambat inkubasi jamur ataupun patogen. Jadi ini dosisnya teman-teman, sekarang dosisnya 2 sendok makan. Ini yang saya aduk dulu adalah Calbovitnya. Saya memberikan 2 sendok makan, ini kepenuhan, jadi setengah lagi. Jangan terlalu banyak lah. Ini tata cara kami untuk menangani serangan antraknosa. Kemarin sudah saya menggunakan fungisida sistemik, tapi satunya sembuh, pindah ke tanaman yang lainnya karena kemarin cover WP-nya belum ada. Kemudian yang kedua adalah cover WP-nya. Ini cover WP ataupun cover WP. Ya, ini 2 sendok makan untuk 16 liter air. Ini juga sama, lembut sekali teman-teman. Jadi sangat bagus sekali, pengadukannya harap tercampur secara merata. Ini 2-3 sendok tidak jadi masalah, apalagi untuk pengobatan. Jadi ini berhubungan dengan jamur ataupun patogen selain kita berikan fungisidanya. Jadi cover WP ini juga bisa sebagai pengganti perekat, pembasah ataupun penembus daun teman-teman. Ini agak lama videonya, durasinya, makanya biar teman-teman paham dan tidak gagal. Ini cover WP-nya. Kemudian yang terakhir adalah fungisida tandemnya teman-teman. Ya ini. Kemudian untuk fungisida tandemnya saya menggunakan 15 mili karena ini untuk pengobatan harusnya 16 mili juga tidak masalah, tapi saya menggunakan 15 mili saja teman-teman untuk menghemat. Baru dilakukan pengadukan lagi. Ini saya melakukan penyepraian di siang hari untuk pengobatan patogen jamur, kemudian bercak daun, busuk ranting ataupun layu fusarium itu saya lakukan di siang hari setelah embunnya itu sudah benar-benar kering dari daun tanaman cabai ataupun buah tanaman cabai yang saya tanam. Ya, baru dimasukkan ke tangki ini teman-teman. Waktu penularan antraknosa itu sangat cepat sekali, jadi harap cepat-cepat dilakukan tindakan yang cepat. Tadi caranya lewat pengocoran dan juga melalui penyepraian. Ini langsung ke buahnya saja teman-teman. Nah seperti ini, anginnya ngaco teman-teman, jadi kita ngambilnya dari ujung saja, ngikutin arahnya angin. Buah-buahnya banyak sekali, sayang sekali kalau sampai terserang antraknosa. Nah dari sini dulu. Ini nggak cukup sekali, tapi mudah-mudahan 1 kali ini bisa sembuh total teman-teman. Tapi ini harus nanti yang terakhirnya harus diberikan fungisida kontaknya. Anginnya ngaco, buah-buahnya jangan sampai tidak kena, harus mengenai buahnya semua, karena jadi serang adalah buahnya teman-teman. Sebenarnya awalnya itu diawali bercak daun, biasanya antraknosa itu bercak daun, saya abaikan, akhirnya terjadilah patogen itu merembet kemana-mana. Ini buah-buah seperti ini nih sangat senang-senangnya patogen ataupun jamur, karena
belum terlalu tua. Nah seperti ini nih, ini disukai sekali, kadang-kadang bisa habis total. Kalau sudah merah biasanya jarang, biasanya penyerangannya itu buah yang masih kecil pun juga kadang-kadang terserang. Hati-hati, harus benar-benar tangani dengan serius. Apalagi buah-buahnya sangat banyak sekali seperti ini. Oke teman-teman, ini tata cara kami melakukan pengobatan serangan antraknosanya, tapi bukan buah yang terkena loh, untuk mencegah, intinya mencegah dan jangan sampai antraknosa itu menyerang buah yang lainnya. Jadi seperti itu, lakukan di siang hari. Kemudian nanti juga hasilnya akan saya kasih tahu seperti apa setelah ataupun di akhir video ini. Di akhir video nanti saya kasih tahu hasilnya seperti apa, karena video ini durasinya panjang, kocor, spray, kemudian hasilnya. Oke teman-teman, terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan video-video yang saya bagikan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, tidak ada niat kami untuk menggurui Anda semua. Oke teman-teman, itu tata cara kami untuk melakukan pengobatan ataupun mencegah serangan antraknosa di buah yang belum terkena antraknosa. Karena buah yang sudah terkena penyakit antraknosa itu sudah tentu tidak bisa diobati, harus dibuang dulu, dibersihkan. Tapi ada perbandingannya, ada beberapa buah yang tidak saya bersihkan, apakah masih menular ke buah lainnya? Makanya lihat videonya sehabis ini. Dan ini teman-teman buah yang tidak saya bersihkan, jadi semua saya bersihkan. Ada satu pohon yang tidak saya bersihkan, tapi alhamdulillah tidak terjadi penularan ke buah-buah yang lainnya. Itu yang saya pergunakan untuk kocornya, kemudian untuk penyepraiannya. Maka silahkan dicoba, hasilnya sangat luar biasa sekali. Antraknosa tidak sampai menular lagi, walaupun ada beberapa buah yang saya tinggalkan. Ini buahnya langsung kering, jadi walaupun ini setiap hari diguyur hujan, tapi sama sekali tidak terjadi penularan. Itu teman-teman tata cara kami untuk mencegah dan juga mengobati patogen ataupun jamur, sehingga buah tanaman cabai kami sekarang sudah tidak terserang serangan antraknosa kembali. Setiap petani sudah mempunyai tata cara yang berbeda, itu sudah tentu pasti teman-teman. Yang terpenting adalah bagaimana agar serangan antraknosa itu tidak menyerang ke buah yang lainnya. Perlu diingat, penyerangan antraknosa itu sangat cepat sekali dan munculnya pun juga tiba-tiba. Sorenya kita lihat di kebun itu buah cabai masih mulus semua, tapi kadang-kadang setelah hujan paginya itu sudah mulai ada tanda bintik-bintik. Harus diwaspadai, bintik-bintik dari serangan lalat buah ataupun bintik-bintiknya itu dari serangan antraknosa. Jika serangan antraknosa sebenarnya bisa diantisipasi dari melihat daunnya. Bercak daun kalau sudah ada, segera diobati, itu sudah serangan patogen ataupun jamur. Terima kasih atas supportnya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll never